Habib Ahmad itu ketika melihat seorang perempuan di jalan, maka payudaranya itu akan dipegang. Gini, pegang ya. Nemu aja Gus Azaz ini kitab begini ya. Bagian dari pelajaran bagi kita untuk mencermati satu hal. Masa peristiwa yang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Tak lupa saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda serta masukan-masukan yang konstruktif. Juga mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian serta tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Edisi kali ini kita santai-santai saja membahas sesuatu yang ringan-ringan saja, tetapi semoga ada titik manfaat yang bisa dipetik, terutama berkenaan dengan kedaulatan fikir. Tadi kami sempat ada diskusi berkenaan dengan kedaulatan negeri ini ya. Ternyata saya baru tahu sekitar 3 tahun yang lalu ya, kalau negeri ini tidak memiliki kedaulatan udara sepenuhnya tidak memiliki itu, karena ya ini urusannya berat. Dan juga saya baru tahu dari Prof. Henry kalau negeri ini juga tidak memiliki kedaulatan digital. Tambah berat lagi padahal kita pengguna digital. Dan yang umum di antara kita tidak memiliki kedaulatan fikir. Kita hanya ngikor kepada pemikiran orang. Padahal kita tahu bahwa itu salah, bahwa ini yang benar, sesuai data, sesuai penelitian. Tetapi untuk berbicara teramat susah. Itu di antara orang-orang termasuk saya mungkin yang tidak memiliki kedaulatan fikir. Nah, berkenaan dengan kedaulatan fikir ini juga kita dalam tanda petik sudah terjajah oleh doktrin-doktrin yang menurut teman-teman saya yang hebat itu khurafat yang kemudian dianggap sebagai karomah. Padahal sejatinya sejak MI kita sudah dikasih tahu apa itu karomah. Karomah adalah peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para wali. Orang biasa kayak kita itu disebut ma'unah. Kepada Nabi disebut mukjizat, dan umumnya peristiwa-peristiwa itu terjadi hanya sekali karena pertolongan Allah kepada hambanya yang sedang membutuhkan dan umumnya dalam kondisi yang gawat. Contoh umpamanya kalau Nabi Isa ya, Nabi Isa itu diminta sama kaumnya, kalau memang Anda itu Nabi, coba minta kepada Tuhanmu turunkan hidangan dari langit. Lalu Nabi Isa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Turunlah hidangan itu, tapi yang enggak setiap hari. Kanjeng Nabi Isra juga hanya sekali. Isra Mi'raj hanya sekali. Sementara tokoh mereka itu sampai 70 kali. Dan herannya masih ada yang membela persoalan seperti ini. Makanya saya yakin di antara Anda juga pernah mengalami, walaupun mungkin tidak merasa, pertolongan Allah ketika kita dalam kondisi yang kejepit. Ada saja, tapi ya tidak setiap hari. Kalau setiap hari, maka bisa saja itu bagian dari khurafat atau yang diada-adakan kisah itu. Nah, pada titik inilah saudara-saudaraku sekalian, terutama barangkali ada yang nonton dan nampaknya juga masih ada yang nonton dari kalangan saudara-saudara kita yang disebut muhibbin itu. Marilah kita berpikir jernih. Istilah-istilah seperti ini elementer sekali, ini sangat dasar sekali. Masa ada tokoh ya yang disebut memiliki karomah dan karomahnya berulang-ulang. Ketika sudah berulang-ulang dengan peristiwa yang sama, itu perlu dicurigai. Kami tentu saja tidak mengingkari atau menolak adanya kisah-kisah istimewa atau yang disebut karomah itu. Ya, kiai-kiai kami, kiai-kiai NU, terutama kalau di Madura itu yang paling dikenal yang saya tahu adalah Syahana Khalil Bangkalan ya, penentu berdirinya NU. Banyak sekali kisah-kisah karomah beliau yang saya dengar dari kiai saya dari abahnya yang merupakan santri dari Syahana atau dari kiai-kiai yang lain. Tetapi sepanjang sepengetahuan saya, karomah beliau yang banyak itu tidak berulang-ulang dengan peristiwa yang sama. Satu misal umpamanya ada orang yang sawahnya itu sering kemalingan, maka beliau ingin
mohon doa kepada Syekh Khalil atau minta doa gitu, minta petunjuk agar sawahnya nggak kemalingan. Maka satu ketika beliau datang ke pesantren Syekh Khalil, petani tadi itu datang ke Syekh Khalil, dan Syekh Khalil sedang ngajar nahwu terhadap santri-santrinya. Pas kebetulan ketika orang itu mau bertanya, katakanlah demikian ya, Syekh Khalil sedang memberi contoh kalimat qama Zaidun, us ngadeg sopo Zaid, telah berdiri Zaidun Zaid. Maka orang itu yakin bahwa kalimat yang disampaikan oleh Syekh Khalil itu adalah doa untuk memagari sawahnya agar tidak kemalingan lagi. Maka diamalkan sama petani itu. Demikian kisah yang beredar ya. Maka ketika dia ke sawahnya, betul ada maling. Dia baca qama Zaidun. Benar-benar berdiri itu orang maling itu berdiri. Kalau di Madura itu ada istilah ilmu kak cekak, apa kak cekak itu. Artinya ketika dibaca langsung berdiri, tidak bisa bergerak itu orang. Dan ya hanya pada orang itu. Coba saya amalkan. Ada maling datang, saya baca qama Zaidun. Malingnya dawa, fadorob Zaidun, mukul sopo Zaid. Jadi seperti itulah ya, sepengetahuan saya yang namanya karamah, peristiwa luar biasa terhadap para wali yang Allah anugerahkan, walaupun banyak karamahnya tapi tidak berulang-ulang dengan peristiwa yang sama. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk edisi kali ini saya nonton videonya atau kanal YouTube-nya Gus Aziz Jesuli, sahabat lama saya, lama nggak jumpa. Saya sempat ketawa, kenapa? Kok nemu aja Gus Aziz ini kitab begini ya. Beliau mengikuti gaya-gaya Habib Garoma. Ini mohon maaf ya kepada mbak-mbak, bunyahi-bunyahi yang nonton tayangan ini. Ini tiada maksud untuk menyampaikan sesuatu yang tidak senonoh. Ini tertera, kisah yang akan kami putarkan kilasannya ini menurut Gus Aziz Jesuli itu diambil dari kitab yang ditulis oleh Habib. Kemudian judulnya itu adalah Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Di situ ada kisah yang menurut saya bingung saya. Tapi kok Gus Aziz ketemu kitabnya, saya nggak punya, maka saya pinjem sekilas tayangan dari Gus Aziz berikut ini. Al-Habib Ahmad Al-Madhkur, dan para ulama menyebutkan bahwa Habib Ahmad itu kana idza ra'a imra'atan fit tariq, beliau ini ketika melihat satu orang perempuan di jalan, qabasaha fi sadjiha, maka dia itu akan qabasa, akan memegang lah ya di payudaranya. Nah, di sini tulisannya kobaso ya, pakai shot. Dan kalau kobaso itu adalah mengambil sesuatu dengan ujung jari. Begini ya. Nah, atau kalau tangan, ya ibaratnya beginilah. Nah, begini ya, begini. Kalau kobado itu memegang gini. Nah, artinya di sini, Habib Ahmad itu ketika melihat seorang perempuan di jalan, maka payudaranya itu akan dipegang. Gini, pegang ya, pegang, seret. Dan tentu karena ini adalah garomah, maka tentu di situ ada hikmahnya pastinya ya. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi dzalika, hikmahnya itu adalah annahu yukhriju syahwataz zina minha. Karena Habib ini ya mengeluarkan atau ingin mengeluarkan syahwat zina dari perempuan itu tadi, sehingga setelah dipegang payudaranya itu, maka perempuannya itu tidak akan melakukan zina. Gimana saudara-saudaraku sekalian? Mohon maaf, terutama kepada Mbak Yu, sahabati. Ini tiada maksud apa-apa. Biar kita, ya Allah, hal seperti itu disebut bagian dari karamah. Ya, dari peristiwanya saja, saya aja ngomongnya gak enak ya, saya juga kerepotan ngomongnya. Dan itu terjadi, kalau nonton lanjutannya, tidak hanya sekali itu gitu, bisa berkali-kali. Ya Allah, dan itu
buat disusun dalam satu karangan kitab atau buku berbahasa Arab. Astagfirullah. Bagaimana menurut Anda? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Dan semoga ini menjadi penyadaran dan membuka ruang-ruang fikir kita. Dan semoga dengan demikian kita memiliki kedaulatan fikir. Masuk iya mon sire. Mohon maaf jika ada di antara Anda yang keberatan. Berikan masukan yang konstruktif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.